lingkungan kerja non-fisik. Pengertian lingkungan kerja non-fisik. Apa sih itu lingkungan kerja non-fisik? Lingkungan kerja non-fisik adalah aspek-aspek dalam tempat kerja yang tidak terwujud secara fisik tetapi mempengaruhi kenyamanan, kesejahteraan, dan produktivitas karyawan. Faktor ini berkaitan dengan kondisi psikologis, sosial, dan budaya di tempat kerja. Faktor-faktor lingkungan kerja non-fisik yaitu dibagi 7. 1. Budaya kerja perusahaan, yaitu berisi nilai, norma, dan kebiasaan yang diterapkan dalam perusahaan. Contohnya, budaya kerja yang fleksibel versus budaya kerja yang kaku. Terus yang kedua itu ada hubungan antar karyawan. Contohnya kayak apakah karyawan saling mendukung atau justru penuh persaingan. Di sini tuh berisi kayak interaksi antara sesama karyawan maupun dengan atasan. Terus komunikasi yang baik dapat meningkatkan kerjasama tim. Yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan. Di sini cara pemimpin mengelola tim dan memberikan arahan, atau kepemimpinan yang demokratis lebih disenangi dibanding yang otoriter. Yang keempat itu ada motivasi dan penghargaan. Di sini apakah perusahaan memberikan apresiasi terhadap kinerja karyawan? Contohnya kayak memberi bonus, penghargaan karyawan terbaik, atau kenaikan jabatan. Yang kelima itu ada beban dan tekanan kerja. Di sini apakah karyawan merasa terbebani oleh pekerjaan yang terlalu banyak, atau tekanan kerja yang terlalu tinggi bisa menyebabkan stres dan burnout. Yang keenam itu ada kesempatan pengembangan diri. Di sini apakah perusahaan memberikan pelatihan dan kesempatan untuk berkembang, atau karyawan yang merasa berkembang akan lebih loyal dan produktif. Yang ketujuh itu ada keamanan psikologis dan kenyamanan emosional. Di sini karyawan harus merasa aman dalam menyampaikan pendapat tanpa takut dihukum, dan lingkungan yang mendukung kesehatan mental akan meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dampak lingkungan kerja non-fisik. Di sini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu seperti meningkatkan semangat dan motivasi kerja, membangun hubungan kerja yang harmonis, mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. Terus ada juga yang dampak negatifnya, yaitu lingkungan kerja yang toksik dapat menyebabkan karyawan yang stres, kurangnya komunikasi bisa menyebabkan konflik internal, kepemimpinan yang buruk bisa menurunkan produktivitas dan kreativitas. Cara meningkatkan lingkungan kerja non-fisik. Di sini mungkin saya akan menjelaskan ada 6 beberapa sebagian aja yang saya jelaskan, yaitu 1. Membangun budaya kerja yang positif dan inklusif. 2. Meningkatkan komunikasi yang terbuka antar karyawan dan atasan. Yang ketiga itu memberikan apresiasi dan penghargaan atas kerja keras karyawan. Yang keempat itu menjaga keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi, yang work-life balance. Yang kelima itu menyediakan program pengembangan karyawan seperti pelatihan dan mentoring. Yang keenam, mengurangi tekanan kerja dengan manajemen beban kerja yang lebih baik. Di sini lingkungan kerja non fisik yang baik akan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan meningkatkan produktivitas karyawan. Baik, selanjutnya kita akan membahas lingkungan kerja fisik, di mana lingkungan kerja fisik ini merujuk pada kondisi fisik karyawan melakukan tugas dan tanggung jawabnya mereka. Lingkungan kerja fisik ini mencakup semua elemen yang dapat dilihat dan dirasakan, seperti ruangan kerja, perabotan, peralatan, pencahayaan, suhu, kebersihan, dan keselamatan. Lingkungan kerja fisik yang baik dapat meningkatkan kenyamanan produktivitas karyawan. Selanjutnya ada komponen lingkungan kerja fisik. Komponen lingkungan kerja fisik itu seperti apa aja sih? Yang pertama itu ada tata letak ruang kerja, di mana tata letak ruang kerja ini seperti desain dan pengaturan ruang kerja yang mempengaruhi alur kerja dan interaksi antara karyawan. Yang kedua ada perabotan. Perabotan ini ada meja, kursi, dan peralatan lainnya yang harus ergonomis untuk mendukung kenyamanan dan kesehatan karyawan. Yang ketiga, pencahayaan. Kenapa pencahayaan? Karena sumber cahaya ini sangat penting dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Sumber cahaya alami dan buatan yang mempengaruhi visibilitas dan kenyamanan visual. 3. Ada suhu dan ventilasi. Suhu dan ventilasi ini di dalam ruangan dan sirkulasi udara yang mempengaruhi kenyamanan fisik karyawan dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Lalu ada kebersihan, di mana kebersihan ini tingkatan kebersihan ruangan kerja
yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan dalam pekerjaannya sehari-hari. Yang terakhir ada fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung ini seperti ruang istirahat, toilet, dan area rekreasi yang mendukung kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada dampak lingkungan kerja fisik. Dampak lingkungan kerja fisik ini seperti kesehatan dan keselamatan pekerja. Seperti yang tidak aman dapat menyebabkan cedera dan masalah kesehatan seperti gangguan muskuloskeletal. Itu biasa disebut dalam dunia pekerjaan yaitu K3. Yang kedua ada produktivitas. Produktivitas ini lingkungan yang nyaman dan mendukung kerja sehari-hari yang dapat meningkatkan konsentrasi dan efisiensi kerja. Yang ketiga ada kepuasan kerja. Karyawan yang merasa nyaman di tempat kerja cenderung lebih puas dan termotivasi untuk pekerjaannya. Yang terakhir ada stres, di mana stres ini lingkungan kerja yang buruk dapat meningkatkan tingkatan stres dan menurunkan moral karyawan. Selanjutnya di sini ada cara meningkatkan lingkungan kerja fisik. Pertama itu ada desain ergonomis. Desain ergonomis ini menggunakan perabotan dan peralatan yang dirancang secara ergonomis untuk mengurangi resiko cedera. Lalu yang kedua ini ada pencahayaan yang baik. Pencahayaan yang baik ini untuk memastikan pencahayaan yang cukup dan nyaman, serta memanfaatkan cahaya alami sebanyak mungkin untuk kebaikan perusahaan dan karyawan. Yang tiga ada pengaturan suhu. Suhu ini tidak hanya dari AC aja. Suhu itu bisa dari ventilasi udara untuk membuang sirkulasi udara yang terendap di dalam, untuk menjaga suhu ruang ini tetap nyaman serta memastikan ventilasi yang baik. Lalu ada kebersihan rutin. Kebersihan rutin ini menjaga kebersihan ruangan kerja yang melakukan pembersihan secara rutin dan menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai. Lalu ada ruang istirahat. Menyediakan ruang istirahat yang nyaman untuk karyawan agar mereka dapat bersantai dan mengurangi stres, seperti melihat ikan, memandang lukisan, dan menonton televisi. Yang terakhir ada fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini menyediakan fasilitas kesehatan seperti ruang olahraga atau program kesehatan dan klinik untuk mendukung kesejahteraan karyawannya. Yang terakhir, sini kesimpulan dari kerja fisik ini meliputi peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana kerja yang produktif dan nyaman. Dengan memperhatikan komponen-komponen lingkungan kerja fisik dan melakukan perbaikan yang diperlukan, perusahaan dapat meningkatkan kesehatan, kepuasan, dan produktivitas karyawan. Lingkungan kerja yang baik tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga bagi perusahaan secara keseluruhan. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan. Lingkungan kerja merupakan suasana tempat karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika karyawan menyenangi lingkungan kerja tempat dia bekerja, maka karyawan tersebut akan betah di tempat kerjanya dan melakukan aktivitasnya, sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. Sebaliknya, lingkungan kerja yang